Dan aku telah memperdapati pokok-pokok kesia-siaan yang menggerakkan daripada hati muncul atas pendengaran, penglihatan, ucapan, makanan, pakaian, dan tempat kediaman. Dari itulah timbul segala macam yang sia-sia. Papudulus sam'i, bermula kesia-siaan pendengaran. Kita suka mendengar yang sia-sia, suka mendengar yang tidak ada manfaatnya. Yukhriju, itu mengeluarkan ila sahwi wal ghaflah, kepada kelupaan dan kelalaian. Akibat suka mendengar yang tidak ada manfaat, akibatnya kita mudah lupa dan lalai. Wa fudulul basar yukhriju ila ghaflah wal hayrah, dan kesia-siaan penglihatan, ketujuh melihat yang sia-sia, ketujuh melihat yang tidak ada manfaat, itu mengeluarkan kepada kelalaian dan kebingungan. Akhirnya jadi bingung karena suka melihat yang tidak ada manfaatnya. Wa fudulul lisan, kesia-siaan perkataan, ucapan, yukhriju, mengeluarkan ila tazayyud, kepada berlebih-lebihan, wal bid'ati, dan bid'ah. Wa fudulul giza, kelebihan, kesia-siaan makanan, yukhriju, mengeluarkan ila syarahi war ragbah, kepada syahwat dan keinginan. Wa fudulul libas, dan kesia-siaan pakaian, yukhriju ilal mubahat wal khuyala, menimbulkan kepada keangkuhan dan kesombongan. Wa fudulul maskani, dan kelebihan atau kesia-siaan tempat kediaman, yukhriju, mengeluarkan ilal israf, kepada berlebih-lebihan, wal fakhri, dan keangkuhan juga. Nah, dari itulah timbul hal-hal yang negatif. Mendengar yang sia-sia, melihat sia-sia, berkata sia-sia, makanan yang berlebih-lebihan yang sia-sia, pakaian dan tempat tinggal. Itulah sumbernya yang membuat hati mengeluarkan hal-hal yang tidak baik. Wa'lam anna hifdzal jawarih faridatun, ketahuilah bahwa meninggalkan, menjaga, memelihara anggota-anggota tubuh faridatun, hukumnya wajib. Menjaga anggota tubuh itu hukumnya fardu. Wa tarkal fuduli, meninggalkan yang lebihan, meninggalkan yang sia-sia, fadilatun, satu keutamaan. Wa taubatu qabla dzalik faridatun, dan tobat sebelum yang demikian itu adalah merupakan kefarduan. Waqad faradahallah wa rasuluh, Allah telah mewajibkan tobat, begitu pula rasulnya. Faqala jalla dzikruh, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah tobat nasuha. Wa makna nasuha, arti nasuha itu tarkul audah fi mataba minhul abdu ila rabbi. Pengertian tobat nasuha, tidak kembali, meninggalkan, mengulangi pada sesuatu yang dia telah tobat daripadanya itu oleh seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, itu tobat nasuha, tobat yang kita kadang mau ulang lagi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ila rabbikum, tobatlah kalian kepada Tuhan, qabla an tamutu, sebelum mati. Nah, di bawah nomor 1, taubatul abdil mudznibi min dzunubihi qabla mautih minhatun rabbaniyatun. Tobatnya seorang hamba yang berdosa dari dosa-dosanya sebelum matinya itu anugerah Tuhan.
Kalau kita bisa tobat sebelum mati, itu sudah anugerah Tuhan yang luar biasa. Wa hunaka unasun yamutun ala dzunubihim min ghairi taubatin minha. Dan di sana banyak orang, banyak manusia yang tobat, yang mati mereka itu atas dosa mereka tanpa tobat daripadanya. Banyak orang yang mati tanpa tobat. Fatabqa alaihim dzunubuhum, maka kekallah atas mereka dosa-dosa mereka sampai berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah taala fil Ihya bi kitab Adabil Kasbi fil qism al-awwal bima ya'ummu dhalarah. Wa tuba liman idza matat ma'ahu dzunubuh. Beruntung bagi orang yang mati pula bersamanya dosanya. Itu untung. Orang yang mati juga dosanya. Wal wailut tawil, celaka yang berkepanjangan, liman yamutu, bagi orang yang mati, wa tabqa dzunubuhu, hidup dosanya. Nah, ini celaka. Orangnya sudah mati, dosanya masih jalan. Dosa masih hidup. Mi'ata sanah sampai 100 tahun, wa mi'atai sanah 200 tahun au aksar. Macam Kabil contohnya, itu dosanya masih hidup. Orangnya sudah lawas ribuan tahun, puluhan ribu mungkin sudah mati Kabil, tapi dosa masih hidup. Yu'azzabu biha fi qabrih, dia diazab dengan sebab itu dosa dalam kuburnya. Wa yus'alu anha, dan dia akan ditanya daripada dosa itu ila akhirin kiradhiha, sampai habisnya dosa itu. Qala ta'ala, firman Allah, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, ay naktubu ma qaddamuhu min a'malihim wa naktubu aidan ma akharuhu min athari amalihim mimma sannauhu liman ba'dahum fa'umila bih. Allah berfirman, kami tulis, kami catat sesuatu yang mereka dahulukan dari amal perbuatan mereka, dan kami catat pula yang mereka dudikan daripada bekas amal mereka, dari yang mereka sunnahkan bagi orang sesudah mereka diamalkan dengannya. Nah, wa bimithlihi qauluhu ta'ala, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Dikabarkan seseorang pada hari kiamat itu dosa yang dia dahulukan dan dia kemudiankan. Wa inna ma akhara a'malahu, hanya saja dia itu mentakhirkan, mendudikan amalnya, min sunnatin sayyi'ah, daripada sunnah yang jahat, amila biha ghairuh, yang mengamalkan dengannya orang lain. Ini maulah satu ide kemaksiatan, sunnah diulahnya kemaksiatan, matinya. Nah, maksiat itu masih dicontoh orang, masih diamalkan orang. Nah, ini dosa yang hidup, dia akan selalu dapat kiriman dosa ke dalam kuburnya. Ini termasuk bagian daripada fitnah kubur. Bagian daripada fitnah kubur. Nah, jadi tuba liman idza matat ma'ahu dzunubuh. Beruntung bagi orang yang sudah mati, maka mati bersamanya dosa-dosanya. Nah, itu untung. Begitunya mati, maka kada ada lagi dosa yang menyusulnya. Nah, yang celaka itu kita sudah mati tapi dosa terus mengalir ke dalam kubur. Itu orang-orang yang membuat satu kemaksiatan lalu dicontoh oleh generasi berikutnya. Wa taqarrabu ilallah, dan hampirkanlah dirimu kepada Allah bil amali shalih, dengan amal yang baik, min qabli an tusgalu, dari sebelum bahwa kamu disibukkan. Nah, kalau sudah disibukkan, kita kada bisa lagi beramal salih.
Apabila disibukkan itu, nah disibukkan itu ujar sebahagian ulama mengatakan pengertian disibukkan itu adalah datangnya malaikat pencabut nyawa. Kalau sudah datang pencabut nyawa itu, kita kada ada lagi kesempatan untuk beramal saleh. Kada ada lagi waktu untuk beramal saleh. Wa taqarrabu ilallah, hampirkan dirimu kepada Allah dengan amal saleh sebelum disibukkan, sebelum datang Israel artinya. Wala tasihut taubatu illa bi arba'ati asya, tidak sah tobat kecuali 4 perkara. Pertama, halu israril qalbi 'alal muawadah. Pertama, tobat itu sah syaratnya melepaskan, mengekali hati atas mengulang. Nah, kalau kita tobat tapi hati kita kada ada keyakinan bahwa kita ini berhenti, nah itu kada sah tobat. Jadi waktu kita tobat itu kita mesti bulat bahwa kita yakin kada akan mengulang lagi. Perkara kena kejadian isuk tak ulang tuh lain kisahnya. Tapi di saat kita tobat itu hati kita bulat kada akan mengulang. Jangan ragu. Jangan ragu. Yang kedua, wal istighfar bin nadam, minta ampun kepada Allah dengan menyesalinya. Yang ketiga, waladdut tabi'at wal mazalim, mengembalikan hak dan kezaliman kepada yang mempunyainya. Yang keempat, wahibdzul jawarih, menjaga anggota minal hawasi sab'i, daripada panca indera yang 7, asam'i pendengaran, wal basar penglihatan, wal lisan ucapan, wasammi penciuman, wal yadain 2 tangan, wal rijlain 2 kaki, wal qalbi dan hati, wa huwa hati amiruha pemimpinnya anggota itu. Wabihi dengan hatilah salahul jasad bagusnya anggota, wa fasaduhu dan rusak